musik boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Ya, kami semua bersuka cita, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami ada di sini untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu ketika kami datang kepadamu dengan hati kami yang bersyukur dan bersuka cita, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Amen. Apapun keadaan kami terus bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua adik-adik yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari adik-adik ya, bersama-sama nyanyikan pujian. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, arti kehadiran-Mu Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan suara pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Kami mau tetap di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya.
Ferdinand. Iya. Kita ini butuh firman Tuhan. Amin. Sebab firman Betul. Tuhan menjadi landasan hidup kita. Yes. Kita naikkan pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya, benar, adik-adik. Dengan semangat ya adik-adik ya. Ayo bangkit berdiri semua. Kita naikkan dengan penuh semangat yang sungguh-sungguh. Haleluya. Tepuk tangan semua yuk. Anak-anak, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat ya kak? Semangat. Ya, kita masih penuh energi nih kak. Ayo kita naikkan pujian yang berikutnya. Sebab kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Yes. Ayo kita harus menaikkan puji-puji Tuhan. Haleluya. Karena kuasanya bekerja sempurna.
kita perlu firman Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk kita lebih lagi berserah kepada Tuhan, Yes. mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap jalan hidup kita. Amin. Berapa banyak adik-adik yang siap untuk dengar firman dan mau jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya andalan? Boleh bersama-sama bangkit berdiri, boleh angkat tangan pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami semua perlu Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari seru
sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan tetap menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, bila kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tentukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo, shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua tetap sehat, selalu sukacita, selalu bersemangat dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau mengingatkan untuk doa malam atau night prayer akan diadakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pukul 7 malam. Ayo kita sama-sama mau ikut berdoa, merasakan hadirat dan lawatan Tuhan yang memberkati kita semua. Review firman Tuhan minggu lalu, ada yang masih ingat? Firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang nothing compares to you. Diambil dalam Kejadian 46 ayat 5. Di situ dikatakan, dengan siapa kita dapat membandingkan Tuhan Allah yang kita sembah? Tidak ada. Ada banyak kisah di Alkitab yang menceritakan betapa seringnya bangsa Israel jatuh namun dalam dosa penyembahan berhala, sehingga membuat Tuhan murka atas bangsa Israel. Berhala-berhala ini membuat hati mereka jauh dari Tuhan dan Tuhan murka. Dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburuan. Bagaimana dengan berhala pada zaman sekarang? Mungkin kita tidak menyembah patung atau dewa-dewa seperti bangsa Israel pada zaman dulu, di mana buatan manusia, mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai telinga tidak bisa mendengar, mempunyai mulut tidak bisa berkata-kata. Berhala-berhala zaman sekarang mungkin berbeda, sehingga kita tidak sadari banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal kesenangan-kesenangan duniawi, atau banyak waktu yang membuat waktu kita habis untuk Tuhan, seperti ketertarikan kita dengan gadget, tontonan film, drama, serial, game, atau sosial media, atau kesenangan-kesenangan dunia lainnya seperti hobi, pertandingan sepak bola, olahraga, atau traveling dan lain-lain, yang membuat kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak lagi untuk berdoa, tidak lagi saat teduh, bahkan tidak datang ke sekolah minggu. Hal ini sangat disayangkan. Jangan kita mau menukar apapun dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menandingi betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih dan pengorbanannya yang telah mati, mengorbankan nyawanya untuk kita semua, sehingga saat ini kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan tentang Sakeus, seorang pemungut cukai, seorang yang kaya yang ingin melihat Tuhan Yesus, tapi sayang tidak berhasil sebab badannya pendek. Seperti apa kelanjutan cerita firman Tuhan hari ini? Kita mau sama-sama siapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam Bible Study for Kids, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema pada malam hari ini adalah tentang seorang tokoh yang Om percaya adik-adik pasti rata-rata sudah tahu semua. Mungkin kalau disuruh sebutkan ciri-cirinya, kalian pasti semua bisa menyebutkan yang menjadi ciri khas dari orang tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Sakeus. Ya, kita akan melihat ya di dalam
Lukas 19. Cerita tentang Sakius ini cuma dicatat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10, adik-adik. Tidak banyak. Di kitab-kitab lainnya tidak diceritakan. Tetapi melalui kehidupan seorang Sakius, kita bisa belajar banyak hal, adik-adik. Ya, mari kita baca satu ayat yang dulu, yang pertama di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Om bacakan ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, adik-adik, kita mau lihat terlebih dahulu siapa Sakius itu. Yang pertama kita bisa lihat dari cerita ini, dia adalah seorang yang tinggal di sebuah kota di Israel namanya Yeriko. Ya, dan menurut sejarah, saudara, adik-adik ya, kota Yeriko itu adalah kota yang ramai, kota perdagangan dan industri. Banyak orang jual beli, bukan cuma sesama penduduk Yeriko saja, tetapi juga orang-orang dari kota-kota yang lain, bahkan dari bangsa-bangsa yang lain, datang ke Yeriko untuk berdagang, untuk jual, untuk beli. Ya, ketika suatu kota itu ramai perdagangannya dan industrinya, berarti di kota itu juga orang-orangnya kaya, ya, rata-rata kaya, ya. Dan Sakius ini tinggal di kota yang kaya ini, kota Yeriko ini. Nah, dia bukan cuma kaya karena tinggal di kota yang kaya, yang penduduknya banyak yang kaya, tetapi juga karena apa? Pekerjaannya itu adalah kepala pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak? Kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu adalah seorang pegawai pemerintah yang tugasnya adalah apa? Menarik, memungut, mengambil, meminta pajak dari rakyatnya, dari pengusaha-pengusaha, dari pemilik industri di dalam kota Yeriko itu. Untuk apa pajaknya ini? Pajaknya ini akan diambil, diminta oleh Sakius, kemudian akan diberikan kepada pemerintah. Jadi dia yang mengumpulkan. Kita sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Setiap orang yang bekerja, setiap orang yang mempunyai penghasilan harus membayarkan pajak. Sekian persen dari penghasilannya dia harus memberikan kepada pemerintah. Itu sesuatu yang wajar. Nah, tetapi masalahnya di zaman itu, ya, tugasnya dari Sakius itu bukan memungut pajak dan diberikan kepada pemerintah Israel, bukan. Tetapi diberikan kepada pemerintah penjajah, yaitu kepada pemerintahan Romawi yang pada saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Itu yang kedua yang kita bisa pelajari, yang kita bisa lihat dari Sakius. Sakius itu siapa juga? Arti nama dari Sakius itu adalah yang murni dan yang saleh, ya. Dan menurut kamus, nama Sakius itu kependekan dari Sakaria. Kemudian yang selanjutnya apa yang bisa kita tahu? Siapakah Sakius? Sakius itu yang pasti, yang kalian semua pasti tahu. Secara jasmani tubuhnya pendek. Nggak disebutkan secara detail pendeknya seberapa, tingginya mungkin 150 cm atau di bawah itu, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dia di bawah rata-rata cukup jauh, sehingga kependekan tubuhnya ini tadi membuat menjadi halangan ketika ia akan mendatangi Yesus. Jadi merasa cukup pendek, mungkin di bawah 150, mungkin sekitar 120, nggak pernah dijelaskan seberapa pendek Sakius. Nah, itu tadi cerita tentang siapa Sakius. Nah, sekarang kita mau melihat dari cerita Sakius yang cuma muncul satu kali di dalam Alkitab ini. Apa yang bisa kita pelajari, adik-adik? Apa yang bisa kita dapat kebaikannya, yang bisa kita tiru, yang dapat menjadi berkat bagi kita. Khususnya bagi adik-adik, murid-murid sekolah minggu, kita mau belajar apa yang indah dari hidup Sakius ini. Ya, yang pertama, adik-adik,
Sakeus itu kita ketahui, Sakeus itu adalah orang berdosa. Orang berdosa yang bertobat. Nah, itu intinya. Sakeus itu adalah orang berdosa yang kemudian bertobat. Ya, apa saja dosanya Sakeus itu? Ya, kita melihat kalau di dalam Lukas 19 ayat yang kedua dikatakan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Kemudian kalau kalian lihat di ayat yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat itu ketika Yesus masuk ke rumahnya Sakeus ya, bersungut-sungut mereka. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi, dosanya Sakeus ini bukan sesuatu yang tersembunyi. Bukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dosanya Sakeus itu adalah sesuatu yang besar, yang bahkan dia nggak bisa nutupi, sesuatu yang semua orang di sekelilingnya, mungkin seluruh kota Yeriko sudah tahu bahwa Sakeus itu orang berdosa. Sakeus itu berdosanya siapa sih? Apa sih sebenarnya? Sakeus itu sebagai pemungut cukai, ya, pada masa itu kita melihat mungkin pembukuan masih belum pakai komputer, ya. Sistem-sistem di dalam perpajakan itu masih belum jelas seperti zaman sekarang, ya, sehingga timbul banyak kecurangan, timbul banyak penipuan yang dilakukan oleh Sakeus. Contohnya seperti ini, mungkin si bapak A ini yang biasanya berdagang kursi di pasar gitu ya, dia harus membayar misalnya 1 dinar kepada pemerintah Roma. Tetapi ketika Sakeus datang, ya Sakeus ini sebagai petugas pajak ya, biasanya dia datang dengan tentara Roma yang menjaga dia. Sehingga orang-orang itu meskipun melihat tubuh Sakeus kecil, dia nggak berani, mereka nggak berani kepada Sakeus. Ketika diminta uang, dikasihkan uangnya. Ya, misalnya si bapak ini tadi, dia harus membayar pajak kepada pemerintah sebesar 1 dinar. Hitungannya yang benar. Tapi Sakeus bilang gini, tidak bisa, kamu bukan 1 dinar, kamu 5 dinar. Ayo, kasihkan padaku, 5 dinar. Kalau kamu tidak nurut, nih pengawal-pengawalku akan menghajar kamu. Nggak ada yang berani adik-adik. Akhirnya semua orang memberikan, misalnya tadi 1 diberikan 5. Padahal yang 1 nanti dikasihkan ke pemerintah, karena memang itu yang sesungguhnya, yang 4 dinar ini dikantongi sendiri sama Sakeus. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau kalian coba pikir, Sakeus tinggal di dalam suatu kota perdagangan, kota industri yang luar biasa ramainya, dan kemudian di sana banyak orang kaya, banyak yang harus membayar pajak, tapi juga banyak juga yang bisa ditipu sama dia. Jadi dia kayanya bukan cuma karena pekerjaannya semata, tetapi karena dia menipu orang. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang Israel. Sehingga kalau kalian lihat tadi di dalam Lukas 19 ayat yang ke-7, mereka itu mencibir Sakeus, mengatakan dia itu orang yang berdosa. Tindakannya itu membuat dia dibenci banyak orang. Bukan sesuatu yang tertutup, tersembunyi, tidak ada orang tahu. Semua orang tahu. Ini adalah dosa yang besar. Dosa yang bukan cuma dia aja dan Tuhan yang tahu, tetapi orang-orang pun tahu. Misalnya dia harus bertobat, dia harus memperbaiki kesalahannya bukan cuma kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang yang ditipunya, orang-orang di sekelilingnya. Dia berdampak besar, kejahatannya juga berdampak besar. Ya, adik-adik, siapa di antara kalian, ya, yang juga merasa bahwa kalian ini orang yang berdosa? Kita perlu mengerti, sebaik-baiknya kita sebagai manusia, kita ini adalah keturunan Adam. Kita ini adalah orang yang berdosa. Dagingnya adik-adik ini pasti akan mendorong adik-adik untuk terus berbuat dosa, berbuat yang najis, berbuat yang salah. Apalagi ketika mungkin adik-adik ini dicap oleh teman-teman bahwa adik-adik ini tukang bikin onar, atau mungkin juga bukan cuma orang-orang di luar, di sekolah, teman-temannya adik-adik, tapi mungkin juga orang tua adik-adik. Wah, anakku yang satu ini wablek, wakal, ya, wah boti, wis wabe rusak kalau kena dia.
Ya, mungkin saudara-saudara, sepupu, saudara-saudara kandung itu melihat adik-adik sebagai anak yang nakal, anak yang tidak baik. Kurang lebih rata-rata di antara kita semua pernah berbuat dosa. Dan yang pasti, kita semua adalah keturunan Adam dan kita semua terlahir sebagai orang berdosa. Bahkan ketika seorang bayi lahir pun, dia lahir dalam keadaan sebagai orang yang berdosa. Karena itu adalah kutuk turunan, dosa turunan yang diturunkan dari dosa Adam. Adik-adik, kita perlu mengerti hal ini. Kita semua berdosa. Bahkan mungkin ada di antara adik-adik yang merasa, dosaku itu bukan mah kecil-kecil. Aku itu mah sudah sampai dimarahi orang tua setiap hari. Aku ini kurang ajar sama orang tua. Semua orang mencibir, semua orang bilang aku itu pembuat keonaran. Aku terlalu banyak membuat masalah. Kita mau belajar malam hari ini. Itulah yang sama yang dirasakan oleh Sakius. Dia adalah orang yang berdosa. Berdosa yang bertobat. Kita mau belajar pada malam hari ini bahwa Tuhan itu mengampuni dosa. Tuhan membuat Sakius orang berdosa menjadi bertobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Orang tua adik-adik mungkin melihat adik-adik anak yang nakal. Padahal adik-adik seperti yang tadi kita dengar, nama Sakius itu nama yang indah. Orang tua kalian mungkin memberikan nama adik-adik nama-nama yang indah. Dikasih nama siapa? Yohanes atau John. Yohanes dan John sama ya. Harapannya apa? Supaya adik-adik menjadi seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yohanes murid Yesus. Diberi nama siapa? Michael. Supaya apa? Menjadi hamba Allah, seperti malaikat Tuhan ya, yang memberitakan berita dari Tuhan, yang menyampaikan berita-berita dari Tuhan. Wah, itu harapannya orang tua kalian. Semua nama diberikan kalian nama-nama yang baik. Ya, sama seperti dengan Sakius ini. Tapi seringkali ketika kalian diberi nama sesuatu yang baik, tetapi hidup kalian tidak menjadi baik. Hidup kalian tidak sesuai dengan nama kalian. Hidup kalian lebih rusak jauh daripada nama kalian. Rasanya orang tua kalian itu putus harapan. Waktu melahirkan kalian, ibu kalian melahirkan dan kemudian memberikan nama. Waktu kalian masih bayi, mereka mengharapkan anak ini akan jadi anak yang baik. Tetapi di kemudian hari mungkin kalian sudah mengecewakan orang tua kalian. Mungkin rasanya namaku terlalu berat untuk kelakuanku. Namaku ini terlalu baik untuk kelakuanku yang busuk. Kalian mungkin merasa seperti itu. Tapi percayalah, orang yang berdosa seperti Sakius, ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bertobat, ia berubah, ia dipulihkan. Ia menjadi seperti namanya, yang murni, yang saleh. Mari adik-adik, kita lanjutkan lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari Sakius? Jadi yang pertama tadi kita lihat, Sakius itu adalah orang yang berdosa yang kemudian bertobat. Kemudian kita lihat selanjutnya, bagaimana Sakius itu bertobat. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali. Supaya kita bisa mempelajari bagaimana ketika kalian merasa jatuh di dalam dosa, kalian jauh dari Tuhan, ketika kalian merasa kalian orang yang buruk, kalian orang yang hidup di dalam dosa, dan sebenarnya untuk siapapun kalian ketika kalian sudah tidak lagi mempedulikan Tuhan, tidak lagi mempedulikan agama, tidak lagi mempedulikan berdoa, membaca firman Tuhan, it's the same. Itu sama saja, kita semua sudah jatuh keluar dari Tuhan. Kita tidak lagi menginginkan Tuhan, kita tidak lagi di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah sebuah kejatuhan, itu adalah sebuah dosa yang terjadi di dalam hidup kita. Maka kita mau belajar dari Sakius ini, bagaimana Sakius orang yang berdosa ini bisa bertobat. Ya, yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Lukas 19 ayat yang ketiga membacakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak
sebab badannya pendek. Kita lihat di sini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Dia itu sudah pernah dengar, dia sudah pernah tahu tentang Yesus, dan dia tertarik. Nah, ini satu hal yang awal, yang pertama. Dia mendengar Yesus dan dia tertarik. Pada saat itu Yesus itu sangat populer, adik-adik. Ya, itu sangat populer. Yesus dengan ajarannya itu menarik banyak warga masyarakat Israel pada waktu itu. Ketika Yesus ke sini, mereka mengikuti. Ketika Yesus ke sana tuh mereka mengikuti. Mereka sangat menaruh harapan, bahkan sebagian besar dari mereka berharap bahwa Yesus itu pun adalah Mesias, bukan cuma sekedar rabi, guru orang Yahudi, tetapi Yesus adalah Mesias. Beberapa dari mereka mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari Yesus. Yesus itu terkenal. Ya, meskipun zaman dulu belum ada sosial media, tapi berita ini sampai kemana-mana. Bahkan di kota Yeriko. Kota Yeriko itu bukan tempat lahirnya Yesus. Ya, bukan tempat awal Yesus melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kota Yeriko pun mendengar siapa Yesus yang luar biasa itu. Kalau kalian nggak percaya, kalian mungkin bisa coba lihat di dalam Lukas 19 itu ayat-ayat yang sebelumnya 18. Di situ ada sebuah cerita tentang ketika Yesus akan masuk ke dalam kota Yeriko. Dan di situ ketika sudah dekat dengan kota Yeriko, di situ ada seorang yang buta. Ya, dan kemudian di ayat yang lain dikatakan, di kitab yang lain dikatakan bahwa orang yang buta ini bernama Bartimeus, dan Bartimeus itu mendengar ada kerumunan orang banyak karena dia buta, dia cuma bisa mendengar, ya. Kemudian dia dengar itu adalah Yesus yang lewat dengan murid-muridnya gitu ya. Lalu dia berteriak, apa yang dia teriakan? Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Anak Daud itu adalah suatu panggilan khas untuk Mesias yang akan datang bagi orang Yahudi. Nah, pada waktu itu Bartimeus berteriak seperti itu. Artinya apa? Dia tahu ada orang yang lagi viral di mana-mana, namanya Yesus, dan banyak orang mengharapkan dia itu adalah seorang Mesias, orang yang luar biasa, bukan sekedar cuma nabi atau rabi, guru-guru orang Yahudi, bukan, dia ini istimewa, ya. Jadi orang yang buta ini aja dengar di dekat kota Yeriko, dan termasuk juga di dalam kota Yeriko. Ya, ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa kota Yeriko ini selain kota perdagangan, di dalamnya itu juga banyak imam-imam. Kalau nggak salah ada 12.000 kalau nggak salah ya, imam-imam di dalam kota Yeriko itu sendiri. Jadi begitu banyak, ya begitu banyak imam-imam. Ini adalah suatu kota yang juga religius, kota yang mencari Tuhan gitu ya. Dan berita tentang Yesus ini pasti tersebar di sana. Dan berita itu masuk ke telinga Zakeus, sehingga membuatnya ketika Yesus datang ke kota Yeriko, Zakeus itu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, kita melihat. Kalau kita mendengar tentang firman Tuhan, khususnya seperti adik-adik sekarang pada hari ini, adik-adik mendengar firman Tuhan, itu bukan kebetulan adik-adik. Seperti Zakeus ketika dia mendengar tentang Yesus secara tidak jelas itu pun bukan sesuatu yang kebetulan. Itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu adalah panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik. Ketika adik-adik mendengar firman Tuhan sekarang, ketika adik-adik membaca firman Tuhan, ketika adik-adik mungkin dengar khotbah dimanapun juga, membaca firman itu adalah sebuah panggilan. Itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Bacakan ada beberapa ayat yang menarik ya. Di dalam Yohanes 6 ya, ada beberapa ayat di dalam perikop Yohanes 6 itu Yesus menyebutkan beberapa kali di dalam 3 ayat bahwa orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, yang mendengar tentang Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Bapa di surga. Kita baca Yohanes 6 ayat yang ke-37, membacakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Termasuk Zakeus tadi. Bagaimana Zakeus bisa mendengar dan kemudian dia datang mencari Yesus pada waktu Yesus datang ke Yeriko. Itu karena pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan.
Ayat 44, ya Yohanes 6 ayat 44, saya bacakan lagi. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kalau Tuhan Allah Bapa tidak mengutus orang itu untuk datang kepada Yesus, dia mungkin tidak akan pernah dengar tentang Yesus. Dia mungkin tidak akan pernah datang kepada Yesus. Tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Yesus. 65. Yohanes 6 ayat 65. Sekali lagi Tuhan mengatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi ini sangat penting adik-adik mengerti. Kalau sampai hari ini adik-adik mendapatkan kesempatan untuk dengar firman Tuhan, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan yang disediakan. Tidak semua orang di seluruh dunia ini mendapatkan kesempatan yang sama. Apalagi kalau adik-adik hari-hari ini, meskipun secara jasmani kita mengalami pandemi, kita nggak bisa bertemu secara tatap muka, kita nggak bisa ibadat secara offline, tapi melalui sekolah minggu di gereja kita, adik-adik mendapatkan banyak sekali firman Tuhan. Adik-adik dapat dari Bible Study for Kids seperti pada malam hari ini. Adik-adik bisa juga dapat melalui ACH Night Prayer. Ketika adik-adik berkumpul untuk berdoa dan kemudian ada firman Tuhan lagi diberitakan. Setiap minggu adik-adik mendapatkan datang juga melalui Zoom lewat sekolah minggu adik-adik masing-masing. Itu adalah sebuah kesempatan yang disediakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa kepada adik-adik. Jangan satupun di antara adik-adik yang menganggap remeh. Nah, tetapi ada satu hal lagi. Memang kesempatan ini disediakan oleh Tuhan. Tetapi keputusan untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, itu dari adik-adik sendiri. Misalnya seperti ini. Ketika Sakeus tadi itu mendengar tentang Yesus, dia adalah seorang yang hebat, yang luar biasa. Dia bahkan melakukan mujizat-mujizat melebihi nabi-nabi yang lalu. Dia adalah orang yang luar biasa dan diharapkan dia adalah Mesias dari bangsa Israel. Tapi Sakeus bilang gini, wah, gak percaya aku. Gak ngurus, dia mau orang hebat, gak dapat pedulinya. Dia gak bisa kasih aku uang. Misalnya seperti itu adik-adik. Apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, mungkin dia tidak akan tertarik untuk mencari Yesus. Dan tidak akan terjadi pertobatan dan keselamatan untuk hidupnya. Dia tidak peduli. Jadi, kesempatan adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi, ya, keputusan untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya, dan bertobat, itu dari adik-adik sendiri. Ya, kalau adik-adik lihat tadi di dalam Yohanes 6 itu, kenapa sih kok Tuhan bicara tentang kamu semua ini datang karena disuruh Tuhan, dibawa oleh Bapa kepadaku. Karena pada waktu itu Yesus sedang mengajar kepada banyak orang Israel, kepada murid-muridnya, bukan cuma 12 orang, tapi banyak, begitu banyak. Ya, tetapi ketika mereka mendapatkan kesempatan dari Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Tuhan, ternyata tidak semua memutuskan untuk ikut kepada Tuhan, kepada Yesus. Ada sebagian yang memutuskan, aku tidak mau. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 66. Ya, dikatakan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid-muridnya, ini bukan yang dari 12 orang itu. Dari murid yang banyak. Dari luar 70 orang, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 64 itu dikatakan banyak dari mereka yang mengundurkan diri ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan dia merasa, firman Tuhannya Yesus ini tidak masuk akal. Terlalu berat, terlalu keras. Aku tidak mau ikut, tidak percaya. Mereka sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan, tapi mereka memutuskan untuk tidak mempercayainya. Nah, sekarang adik-adik bagaimana? Adik-adik sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan banyak sekali kebenaran dan janji-janji Tuhan. Apa yang adik-adik lakukan?
Adik-adik mau menerima atau seperti murid-murid yang ini, yang meninggalkan Yesus? Ya, untuk cerita ini adik-adik bisa baca lebih dalam di dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai 66. Adik-adik bisa melihat bagaimana betapa banyaknya orang diberikan kesempatan oleh Allah Bapa untuk datang kepada Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima kebenaran, tetapi sebagian dari mereka tidak percaya, memutuskan tidak percaya dan meninggalkan Tuhan. Ya, adik-adik pelajari lagi supaya adik-adik mengerti bahwa adik-adik kalau hari ini mendapatkan kesempatan seperti Sakius mendengarkan tentang Yesus, adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, selanjutnya adalah bagiannya adik-adik. Apakah adik-adik memutuskan untuk percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, atau adik-adik tidak percaya, tidak peduli firman Tuhan mau ngomong apa, terserah, aku tidak peduli. Itu keputusan di tangan adik-adik. Lukas 12 ayat 57 mengatakan, mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Tuhan itu tidak memaksa adik-adik. Tuhan itu memberikan kesempatan adik-adik, memberikan kebebasan adik-adik untuk apa? Memutuskan sendiri apa yang benar. Mari, malam ini Om mau mengajak adik-adik untuk memutuskan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan, aku mau melakukan segenap kehendak-Mu, melakukan segala firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu. Aku mau, Tuhan. Mari kita putuskan malam ini. Tuhan, aku mau mencari Engkau. Ya, mari kita putuskan. Kapan kita memutuskan untuk percaya? Mari ini. Ada satu ayat yang indah dalam firman Tuhan yang menjelaskan tentang ini, adik-adik ya. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, kita melihat yang pertama, bagaimana Sakius bisa bertobat, yaitu ketika dia mendengar, dia memutuskan untuk percaya. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia mendengar itu adalah panggilan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya, dan dia memutuskan untuk meresponi. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakius sehingga ia bisa bertobat? Kita mau melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, adik-adik ya. Membacakan Lukas 19 ayat 3 sampai 5. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, dari pembacaan kita melihat yang dilakukan oleh Sakius ini, dia bukan cuma tadi mendapatkan kesempatan untuk mendengar Yesus, bukan cuma sekedar dia memutuskan untuk dia percaya, untuk mencari Yesus. Kemudian yang selanjutnya dia lakukan adalah ia berusaha untuk lebih mengenal Yesus. Ya, dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia ingin tahu Yesus itu modelnya gimana, Yesus itu seperti apa. Dan dia berharap ketika Yesus mungkin berbicara, menyampaikan firman Tuhannya, Sakius itu berharap firman Tuhan seperti apa ya yang dikeluar dari mulut Yesus. Dia berusaha untuk mengenal. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Ketika kita memutuskan untuk mengiring Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita harus berusaha untuk dari hari ke hari semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Tuhan. Adik-adik, untuk bisa mengenali siapakah Tuhan Yesus, bagaimanakah sifatnya, bagaimana kesukaannya, bagaimana isi hatinya, itu nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Nggak bisa kalau cuma adik-adik datang ke sekolah minggu, setiap hari minggu, seminggu sekali adik-adik belajar firman Tuhan. Nggak bisa.
Itu adalah suatu kegiatan yang terus-menerus seumur hidup adik-adik semakin dalam, semakin mengerti, semakin dalam, semakin mengerti tentang Kristus, tentang Yesus. Bagaimana adik-adik bisa mengerti tentang Tuhan, tentang Yesus? Dari mana adik-adik bisa mengerti? Yang pertama yang pasti melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan. Om sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan juga termasuk gembala sidang kita, Bapak Yusuf BS, kalau kita mendengarkan kesaksian hidupnya, bagaimana ia begitu mencintai dan haus akan firman Tuhan, itu membuatnya terus belajar dan menjadi semakin dalam, semakin mengerti, mengenal siapakah Kristus. Dan jangan lupa, ketika kita belajar, kita juga harus melakukannya. Kita akan menjadi semakin kenal kepada Tuhan ketika kita bukan cuma baca Alkitab, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Lewat pengalaman berjalan dengan Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita dengar firman Tuhan lewat manapun juga, kita akan semakin mengenal. Berusahalah untuk melakukan itu. Nah, kemudian kita lihat di dalam kalimat yang selanjutnya, di dalam ayat tadi, di dalam Lukas 19 ayat yang ketiga tadi, dikatakan, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sakeus itu menghadapi masalah di dalam usahanya melihat Yesus. Masalah itu muncul dari sekelilingnya, ya. Jadi karena orang-orang di sekelilingnya itu tinggi, dan jadi dia itu merasa terhambat, gitu ya. Seringkali ada pihak lain yang berusaha untuk menarik kita dari mengenal Tuhan. Ketika kalian Om tadi ceritakan tentang kamu harus berusaha untuk mengenal Tuhan. Kalian harus berusaha untuk mencari kebenaran Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kalian, ya. Tetapi di sisi yang lain akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi kita dari mengenal Tuhan. Satu contohnya misalnya, iblis seringkali menggoda kita untuk malas baca Alkitab, malas untuk ibadah. Seperti sekarang, Om nggak tahu di antara kalian berapa banyak yang sedang mendengarkan dengan serius, dengan tekun kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di antara kalian yang sedang digoda iblis? Ayo, handphonenya dibuka YouTube-nya yang lain aja. Atau handphonenya dibuka Mobile Legends-nya aja. Ayo mainan aja. Ayo mainan ini, itu, dan lain sebagainya. Om nggak tahu. Kalian di rumah kalian masing-masing. Mungkin ada yang bahkan, ayo dibuka filmnya. Itu yang bagus, itu udah film bagus, ayo dibuka, ayo lihat film ini aja, wes itu biarin, nyala-nyalakan aja itu firmannya itu. Ada berapa banyak orang yang selalu dihalangi, selalu berusaha diganggu oleh iblis untuk dia tidak bisa mengenal Kristus. Akhirnya apa adik-adik? Ada berapa banyak orang setelah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, datang ke gereja, tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan itu cuma sedikit. Mengerti tentang Yesus, mengerti tentang kebenaran itu cuma sedikit sekali. Yang lainnya tidak ngerti. Ketika menghadapi masalah, tidak tahu jalan keluarnya gimana. Kalau menghadapi kesulitan, dia tidak tahu. Dia cuma bisa mengandalkan orang-orang di sekelilingnya. Padahal mungkin di dalam firman Tuhan sudah tersedia lengkap jawaban untuk setiap masalahnya. Dia tidak tahu. Karena selama ini selalu aja dia menuruti iblis untuk menjauh dari pengenalan akan Tuhan. Mungkin ketika kita beribadat, ya, kalau zaman dulu waktu onsite gitu ya, waktu di ibadat tatap muka, seringkali kalau jam-jam ibadat mungkin kalian hari Minggu gitu ya, kalian diajak kemana? Diajak jalan-jalan, keluar kota, kemana, dan lain sebagainya. Oleh mungkin teman kalian, oleh saudara sepupu, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa terjadi berulang-ulang setiap minggu, sehingga kalian seling bolos, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi halangan-halangan seperti yang dihadapi Sakeus, adik-adik. Sakeus itu karena pendeknya, dia terhalang dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan juga yang lebih parah lagi, teman-teman tidak kelihatan kalian. Waduh, teman tidak kelihatan itu siapa ya? Game, tontonan-tontonan, hobi-hobi, kesukaan-kesukaan yang terus menarik kalian. Wes, ayo, nggak usah baca Alkitab.
Kita main game aja. Main terus, kamu harus menamatkan level ini, kamu harus menang di sini, dan lain sebagainya. Ya, itu menjadi pihak-pihak luar. Orang-orang, pihak-pihak, hal-hal di luar kita yang menghalangi kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, itu bisa muncul ketika kalian berusaha bertobat, ketika kalian berusaha mencari Tuhan, ketika kalian berusaha percaya kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya, ternyata bukan cuma orang-orang di sekelilingnya aja, tetapi dikatakan sebab badannya pendek. Bukan cuma masalah dari luar yang membuat kita terhalangi ketika kita datang kepada Tuhan, tapi seringkali dari diri kita sendiri. Apa contohnya? Daging kita ini loh. Ya. Diri kita ini sendiri. Yang apa? Yang suka menarik kepada dosa. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi apa? Dari diri kita sendiri, daging ini. Yang kepinginnya males, ya. Yang kepinginnya yang enak-enak bagi tubuh, percabulan. Yang kepinginnya segala sesuatu yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Segala sesuatu muncul dari diri kita sendiri. Atau juga mungkin kelemahan-kelemahan. Ada adik-adik yang lagi sakit sekarang. Mungkin adik-adik yang sakit mungkin sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada lagi orang-orang yang sulit untuk konsentrasi. Ketika mendengarkan firman Tuhan, setelah 15 menit sudah usek semua ya. Goyang semua. Rasanya sulit untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Itu kelemahan-kelemahan yang muncul dari diri kita sendiri. Kita semua bisa memiliki segala kelemahan. Intinya, ya, hidup kita ini sama dengan apa yang dialami Zakius. Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah orang yang penuh kelemahan dari diri kita sendiri. Dan seringkali lingkungan kita pun tidak selalu menunjang. Ada orang-orang yang dilarang untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang dilarang untuk beribadah. Kita sama keadaan kita dengan apa yang dialami Zakius. Ya, intinya adalah di dalam kalimat yang selanjutnya dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kita semua orang berdosa, kita memiliki kelemahan, kita memiliki halangan di luar kita. Tetapi berlarilah untuk mencari Tuhan. Untuk semakin mengenal Kristus, untuk semakin dalam mengenal Kristus, datanglah mendekat kepada Tuhan. Berusaha adik-adik. Ya, contohnya adik-adik ya. Seperti menyediakan waktu khusus untuk belajar firman Tuhan. Mungkin adik-adik merasa, wah aku kalau baca firman Tuhan malam-malam itu ngantuk capek biasanya. Ya udah oke. Pasang waker, bangun jam 5 pagi, di pagi hari kita setelah kita bangun, biasanya kalau pagi bangun gitu ya, sudah segar gitu ya, itu enak sekali untuk belajar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang butuh fokus dan konsentrasi. Itu nikmat sekali untuk membaca firman Tuhan. Mungkin ada dari antara kalian yang tidak bisa baca malam, pindah ke pagi, supaya kalian bisa fokus. Usahakan adik-adik, dipikir, kenapa ya kok aku ini tidak bisa baca Alkitab betul? Cari tahu kenapa. Mungkin karena keluarga, mungkin adik-adik terlalu rame, saudaranya banyak gitu mungkin ya, rame. Cari waktu kapanpun, dimanapun bisa. Mungkin kurang sopan gitu ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin ketika kalian BAB di kamar mandi, Tuhan tidak merasa jijik dengan apa yang kalian lakukan. Kalian bisa buka Alkitab kalian lewat handphone mungkin sambil menunggu sepur gitu ya. Kalian baca firman Tuhan, kalian gali kebenaran firman Tuhan. Atau zaman sekarang adik-adik, ya mungkin adik-adik bisa lewat YouTube, dengarkan khotbah-khotbah, firman Tuhan, Bible Study for Kids, adik-adik ulang lagi dari pembicara-pembicara. Itu bisa menguatkan kalian untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Usahakan adik-adik, ya. Ada yang sulit fokus, ya. Kadang kalau ke gereja dengar firman Tuhan, sulit fokus.
ada orang yang punya tips bagi orang yang sulit fokus seperti ini? Berapa banyak di antara adik-adik ketika pulang dari gereja atau habis selesai mendengarkan firman Tuhan, ditanyai orang tuanya, tadi firmannya apa? Waduh, nggak tahu, mah. Nah, ya, usahakan. Salah satu contohnya apa? Dengan membuat catatan. Kalian bisa buka handphone kalian, jangan chatting sama temannya kalian ya. Buka catatan. Apa yang dijelaskan oleh hamba Tuhan? Terus ketik. Apa yang kalian dapat yang indah, kalimat yang indah, ayat-ayat yang indah yang berbicara di dalam hati adik-adik. Ketik. Tulis semua. Bukan cuma adik-adik bisa fokus, adik-adik bisa mengerti firman Tuhan pada hari itu, adik-adik juga bisa mengingat lain kali. Kalau misalnya seumpama adik-adik buka catatannya lagi, adik-adik bisa kembali dikuatkan. Ya, ketika ibadat online, ya, rasanya kalau mendengarkan firman Tuhan itu ya paling enak diranjang gitu ya adik-adik ya, sambil duduk tiduran gitu, kadang terkantuk-kantuk gitu ya. Akhirnya apa? Banyak firman Tuhan yang tidak bisa kita terima dengan baik. Usahakanlah seperti Sakeus, berlarilah mendahului kerumunan, naiklah ke atas pohon ara. Pohon ara itu ada ya, tingginya itu sekitar 3-4 meter. Ya, cukup tinggi. Dan Om rasa mungkin dia tidak naik sampai 4 meter, tapi yang pasti dia yang pendek tadi harus naik mungkin 2-3 kali lipat tingginya supaya dia bisa melihat Yesus. Dan itu adalah suatu perjuangan yang tidak mudah. Mari kita berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Adik-adik, apapun yang menjadi penghalang, mari kita berusaha untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita berusaha mendekat kepada Tuhan, ketika kita berusaha mengenal Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa, adik-adik. Tuhan itu luar biasa. Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Ya. Dikatakan, ia melihat ke atas dan berkata, maksudnya Yesus ya, ketika melihat Sakeus di atas, Yesus berkata seperti ini, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika adik-adik berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan itu akan mendekat kepada kalian. Tuhan akan menghampiri kalian. Tuhan akan menjawab segala doa dan usaha kalian. Ya, Tuhan akan berbicara lebih banyak lagi. Ketika adik-adik mendengar firman Tuhan dengan kurang kerinduan, mungkin kalian mendapat mungkin cuma 30% dari apa yang disampaikan. Tetapi ketika kalian sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berusaha ngotot mendengar firman Tuhan, kalian akan mendengarkan begitu luar biasa. Bahkan bukan cuma 100%, bahkan lebih, karena Tuhan yang berbicara sendiri kepada adik-adik. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Luar biasa adik-adik. Tuhan itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh adik-adik. Dan ketika Tuhan melihat usaha kalian, Tuhan akan datang dan memberkati adik-adik, menjawab doa adik-adik. Ya. Lalu kita lihat tadi apa yang bisa kita pelajari. Sakeus adalah orang yang berdosa yang bertobat. Yang kedua juga bagaimana Sakeus bisa bertobat. Kita melihat bagaimana Tuhan memberi kesempatan kepadanya. Kemudian Tuhan meskipun ada banyak halangan, dia berusaha dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menghargai usaha dari Sakeus. Tuhan datang kepada Sakeus. Tuhan yang menghampiri Sakeus. Nah, kita lihat yang ketiga. Apa yang terjadi sesudah Sakeus bertobat? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita itu adalah yang akan kalian dapatkan ketika kalian bertemu dengan Yesus. Bukan bertemu itu cuma ke gereja saja ya, tapi betul-betul bertemu dengan pribadi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang masuk sampai dalam hati kalian. Akan ada sukacita yang luar biasa, membuatnya rela melepaskan segala sesuatu, ya. Dan dikatakan Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 ada ya, maaf, ayat yang ke-8. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, ada pertobatan, ada kelepasan dari ikatan dosa. Tadinya Sakeus ini terikat mamon, cinta akan uang, tapi semua itu lepas. Dan yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dia bukan cuma dapat sukacita, dia bukan saja lepas dari segala ikatan dosanya, dia bertobat, ya, tapi dia juga mendapatkan keselamatan untuk kekal, untuk selama-lamanya. Dan bukan cuma dia saja, tetapi juga seluruh keluarganya diselamatkan. Adik-adik, mari kita belajar dari cerita Sakeus ini. Kita mau melihat bagaimana kita semua orang berdosa. Kita semua orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar lebih dalam tentang Tuhan supaya Tuhan bisa mengubahkan seluruh hidup kita, melepaskan segala ikatan kita, menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Puji Tuhan, adik-adik. Sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Om ajak adik-adik untuk sama-sama kita berdoa, dan kita akan menutup Bible Study for Kids pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh belajar kembali tentang Sakeus, seorang tokoh yang penuh dengan dosa, tetapi oleh karena kuasa-Mu Tuhan, oleh karena perjumpaan dengan Engkau Yesus, Sakeus bertobat. Dan biarlah firman ini bukan cuma kami dengar, tetapi boleh mengubahkan hidup kami. Boleh setiap kami merasa bahwa kami membutuhkan Engkau, dan kami boleh melihat Engkau sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Biar sukacita akan perjumpaan dengan Engkau itu ada di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memberkati dari hari ke hari, di dalam pergaulannya, di dalam persekutuannya, di dalam sekolahnya, dan di dalam segala hal yang dikerjakannya. Biar Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.